bawah sadar itu sebenarnya mempengaruhi dan merespon itu sebenarnya dari gerakan kita, terutama dari pakaian kita, terus dari bahasa tubuhnya, cara duduknya. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi. Jadi pengaruhnya dia lebih kuat daripada dengan ucapan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, bagi siapapun yang ingin mempelajari tentang hipnotis, hipnoterapi, ilmu gendam, ilmu spiritual daya batin, dan kuantum magnet rezeki, silahkan ikuti pelatihan saya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Nah, mempengaruhi orang lain di sini bukan maksud untuk kejahatan ya, akan tetapi untuk sebuah negosiasi atau bagaimana mendayagunakan keahlian kita untuk tujuan hal-hal yang baik, terutama untuk bisnis, agar ide kita disetujui, bagaimana mempengaruhi istri, agar istri nurut, dan tentunya nurut dalam artian bukan nurut untuk hal-hal negatif, tapi nurut dan taat pada kita. Seperti itu. Dan bisa juga diterapkan untuk mempengaruhi bos kita, dan bos juga bisa digunakan untuk mempengaruhi karyawannya agar lebih giat dalam bekerja. Dan bagi para leader, nah teknik ini bisa digunakan untuk bawahannya. Dan bagi bawahan, teknik ini bisa digunakan untuk mempengaruhi atasannya. Oke, jadi semua ini saling menguntungkan. Nah, apa saja yang perlu dilakukan? Nah, sebelum kita lanjut tentang pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe channel ini, silahkan like, dan berikan komentar positif agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi tips dan pengalaman. Jadi sahabat, ketika menggunakan ilmu mempengaruhi ini, hal yang pertama dilakukan adalah kita menyamakan yang namanya bahasa tubuh. Jadi bawah sadar itu sebenarnya mempengaruhi dan merespon itu sebenarnya dari gerakan kita, terutama dari pakaian kita, terus dari bahasa tubuhnya, cara duduknya. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi. Jadi pengaruhnya dia lebih kuat daripada dengan ucapan kata-kata. Kenapa? Kita bisa lihat asumsinya itu seperti ini. Misal, ketika teman-teman memberikan suatu pertanyaan dengan menjawab dengan cengengesan atau dengan ketawa atau hal-hal yang seperti itu, apa yang terjadi? Itu merupakan bahasa tubuh. Orang akan kurang percaya. Berbeda kalau kita bahasa tubuhnya tegap, kita yakin, suara lantang, mantap, maka orang akan mudah sekali mempercayainya. Nah, itu adalah konsep yang pertama. Pertama adalah bahasa tubuh. Usahakan bahasa tubuhnya tegap, suaranya lantang dan tegas, dan ucapkan apa adanya. Seperti itu. Kenapa kita mengucapkan apa adanya? Ketika kita mengucapkan dengan kata apa adanya, maksudnya jujur ya, itu akan membuat orang respect dengan kita. Sehingga kita akan mendapatkan sebuah kepercayaan. Ingat, kepercayaan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk bisnis atau untuk hal apapun itu. Terus yang kedua adalah tentang pemilihan kata. Nah, pemilihan kata ini itu juga harus tepat. Ketika kita melakukan sebuah negosiasi atau sebuah komunikasi dengan pasangan kita, baik dengan anak kita, maka kita menggunakan kata-kata yang mudah dipahami atau kata-kata yang sesuai digunakan sehari-hari. Contohnya itu seperti ini. Jika teman-teman dengan kehidupan sehari-harinya dengan bahasa Jawa, gunakanlah bahasa Jawa yang sopan, yang halus. Nah, kalau teman-teman dengan bahasa Sunda, gunakanlah bahasa Sunda. Apapun itu. Kalau dengan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu yang kedua. Setelah itu, gunakanlah kata-kata dengan pilihan yang tepat. Maksudnya itu seperti ini. Nah, kata-kata yang tepat ini akan mempengaruhi dalam berkomunikasi. Contohnya, nah, kata-kata za. Nah, usahakan teman-teman ketika berkomunikasi dengan siapapun itu, usahakan dengan pola bahasa tubuh yang baik. Seperti yang disebutkan di awal tadi. Cara duduknya, cara ininya, usahakan yang baik. Setelah itu, gunakan pola bahasa iya. Kita ngangguk-ngangguk, tatap matanya, kita senyum lebar. Nah, itu merupakan bawah sadar kita menjadi pendengar yang baik. Ingat,
Manusia itu diciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Nah, ini tandanya apa? Manusia diharuskan menjadi pendengar yang baik. Nah, dengan melakukan itu, maka orang akan respect dengan kita. Sehingga kita akan mudah sekali untuk mempengaruhinya. Ketika sudah pengaruh, maka kita bisa menerapkan tujuan kita ini untuk apa. Itu yang ketiga. Nah, ketika ini sudah teman-teman kuasai, gunakanlah kata-kata yang tepat. Contohnya itu seperti ini. Ketika teman-teman menjual sesuatu atau apapun itu, nah usahakan pilih kata-kata yang tepat. Pak, mau beli ini apa tidak? Nah, itu kurang tepat. Alangkah baiknya, Pak, mau beli ini atau ini? Nah, dengan kata-kata itu, 2 pilihan ngasih yang bersamaan. Itu sejatinya orang itu kita sudah terpengaruh. Kenapa? Karena dia pasti akan pilih. Nggak ada pilihan lain. Dia mau pilih A atau pilih B, tetap pilih. Seperti itu. Berbeda kalau kita ngomong, Pak, pilih ini atau yang ini. Nah, kata atau ini menerapkan 2 pilihan. Berbeda kalau satu kata, Pak, jadi beli ini apa tidak? Ya sudah, pasti jawabannya tidak. Nah, kita mengasih yang namanya pilihan. Selain itu, ketika kita mengucapkan kata-kata, usahakan kasih kata-kata yang topiknya pas, sesuai fakta. Seperti itu. Tujuannya apa? Biar orang itu mengangguk-ngangguk dan dalam batinnya menangkap kata-kata iya. Bapaknya sehat Pak ya? Enak Pak ya? Nah, usahakan kata-kata yang mengandung ya. Nah, kata-kata yang mengandung ya ini apabila kita terapkan sama seseorang lebih dari 3 kali dia jawab ya, maka kemungkinan di pikiran bawah sadar orang itu akan setuju dengan apa yang kita inginkan atau ya apa yang kita utarakan. Nah, ketika sudah memahami ini, saya yakin teman-teman akan mudah sekali mempengaruhi seseorang. Teknik ini banyak sekali ya manfaatnya, baik untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk mendidik anak, untuk mendidik istri kita, bahkan untuk mendidik bagi yang istri bisa untuk mendidik suaminya atau mempengaruhi suaminya. Oke, sahabat, mungkin itu saja tentang teknik pola bahasa, bagaimana cara mempengaruhi orang dengan mudah. Nah, ketika teman-teman memahami ini, teman-teman silahkan praktekkan terus-menerus. Dengan begitu, teman-teman akan semakin lancar dan semakin paham tentang bagaimana teknik mempengaruhi orang lain dengan mudah. Dan teknik ini bisa menembus ke pikiran bawah sadar seseorang. Oke ya, paham ya? Nah, bagi teman-teman yang belum paham, silahkan ketik di kolom komentar dengan bahasa yang sopan, yang lugas, biar saya bisa meresponnya dengan baik dan memahami apa keinginan teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.